Sisir tua. Sisir itu pertama kali kulihat saat ibu membersihkan lemari kayu tua di kamar belakang. Lemari itu sudah jarang dibuka, bau apak bercampur minyak kayu putih masih menempel di dalamnya. Di antara kain-kain lusuh dan foto hitam putih, tergeletak sebuah sisir tua. Bentuknya tipis memanjang, bagian bawahnya lancip, begitu tajam hingga terasa bisa menusuk kulit. Di tubuh sisir itu terukir motif mirip batik, garis-garis halus berkelok, seperti akar pohon yang saling membelit. Warnanya coklat gelap, nyaris hitam, seolah menyimpan usia yang jauh lebih tua dari rumah kami. Itu sisir peninggalan nenek buyutmu, kata ibu pelan. Sisir kesayangannya. Ibu bercerita, nenek buyut selalu menyisir rambutnya sendiri setiap malam menjelang tidur. Bahkan saat tangannya sudah gemetar dan matanya rabun. Sisir itu tak pernah dipinjamkan pada siapapun. Katanya, sisir itu hanya cocok dengan rambutnya sendiri. Entah mengapa, sejak hari itu, pikiranku terus tertuju pada sisir tua tersebut. Malam pertama setelah sisir itu dikeluarkan dari lemari, aku terbangun karena suara gesekan pelan. Seperti rambut disisir perlahan. Suara itu berasal dari kamar kosong bekas kamar nenek buyut, kamar yang sudah lama tak dihuni. Krek, krek, pelan, teratur, seperti seseorang yang sangat telaten menyisir rambutnya. Aku mengira hanya suara tikus atau kayu memuai. Namun saat subuh tiba, ibu terdiam lama di depan cermin. Rambut ibu, kenapa ada yang kusut begini, katanya. Di antara rambutnya, terselip satu helai rambut panjang berwarna putih, padahal ibu belum beruban. Malam berikutnya, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Dari arah kamarku sendiri, aku terbangun dan melihat bayangan di depan cermin. Samar, membungkuk, rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Tangannya bergerak naik turun, menyisir. Aku tak berani bergerak, nafasku tertahan. Bayangan itu tak menoleh, tapi aku bisa merasakan ia tahu aku terjaga. Pagi harinya, sisir tua itu berpindah tempat. Semula di laci lemari, kini tergeletak rapi di meja rias kamarku. Ujung lancipnya mengarah ke bantal. Ibu pucat saat melihatnya. Ibu tidak memindahkannya, katanya lirih. Sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Rambutku sering rontok berlebihan. Di lantai kamar mandi, di bantal, bahkan di saku bajuku. Dan setiap malam, tepat pukul 2 lewat sedikit, suara menyisir terdengar kembali, semakin jelas, semakin dekat. Suatu malam, aku nekat menyimpan sisir itu di dalam kardus dan menguncinya. Namun ketika pagi tiba, kardus itu terbuka. Kuncinya terlepas, dan sisir itu tergeletak di sisiku. Ada bekas goresan tipis di lenganku, seperti ditarik benda tajam. Aku akhirnya bertanya pada ibu dengan suara gemetar. Ibu terdiam lama, lalu berkata, "Dulu, nenek buyutmu wafat sambil duduk di depan cermin. Sisir itu masih menggenggam rambutnya. Menurut cerita orang tua dulu, nenek buyut sangat takut rambutnya dipotong atau dirusak. Rambut adalah harga diri dan jiwanya. Dan sisir itu menjadi benda terakhir yang ia pegang sebelum meninggal. Malam terakhir, aku bermimpi berada di kamar tua itu. Di depan cermin, duduk seorang perempuan renta. Rambutnya panjang, putih, namun terurai rapi. Ia menoleh padaku perlahan. Wajahnya kosong, matanya hitam pekat tanpa putih. Ia mengulurkan sisir itu kepadaku. "Sisirkan," bisiknya. Aku terbangun sambil berteriak. Rambutku terasa basah oleh keringat. Di tanganku, ada sisir tua itu. Ujung lancipnya kini berlumur darah tipis, dan di cermin, pantulanku menunjukkan rambutku tersisir rapi, terlalu rapi, seperti bukan hasil tanganku sendiri. Sejak hari itu, ibu menguburkan sisir tersebut di bawah pohon Kamboja, disertai doa-doa. Suara menyisir tak pernah terdengar lagi. Namun kadang, saat aku bercermin sendirian di malam hari, aku melihat rambutku bergerak sedikit, seolah ada tangan tak terlihat yang masih menyisirnya perlahan. Dan aku tahu, sisir tua itu tidak pernah benar-benar pergi.